Hai semuanya, selamat datang di Bell Entertainment. Kali ini gue bersama dengan Hida Alrix dari Masida dalam program CEO Talks. Jadi dalam CEO Talks itu adalah program di mana kita ngobrol dengan beberapa CEO yang ada di Indonesia. Ya mostly mereka pemilik perusahaan juga dan juga melakukan sebuah solusi dalam bidang teknologi. Jadi khusus lebih ke arah teknologi, perubahan apa yang mereka bawa dampaknya. Tapi kali ini kita akan bahas tema yang agak berat sih ya, agak berat. Karena kita bicara tentang sistem keuangan dunia masa depan gitu ya. Nah itu tuh. Jadi kali ini gue bersama Adrik. Halo bro. Halo. Lama nggak jumpa ya? Lama nggak jumpa. Atau berapa minggu lalu ya? Oke. Jadi gua ketemu Aldrik mungkin tahun 2000 kemarin ya, tahun 2022 ya, waktu acara Koinvestasi di Bali. Oke. Iya. Jadi kita panjang lebar ngobrol ya, dapat lah ya ritmenya. Yes. Now become business partner. Yes. Dan Oke, this is VR bro, Bell Entertainment. Oke, langsung aja kali ya, kita sesuai topiknya, pembahasan tentang keuangan, sistem keuangan dunia. Tapi jangan langsung lah bro, lu kenalin dulu diri. Oh iya, gue lupa. Gimana? Lu gimana? Background lu atau apa gimana? Oke, boleh. Mungkin yang belum kenal gue Hida Alrix, CEO dari Masida Token. Oke. Yes, gue bikin Masida, jadi dari projectnya kita bikin game, kita socialify, terus habis itu bikin NFT juga sebagai peran pendukung di dalam GameFi dan juga socialify-nya itu. Alright. Secara singkatnya seperti itu sih. Gitu. Tapi sebelumnya lu pernah buat ini kan kayak model-model apa yang Belly itu apa? Oh ya, kalau Belly itu aplikasi dating. Dating ya. Dating, Okay. it's like kayak aplikasi T, aplikasi B, tahu kan? Itulah. Gak apa-apa sih disebutin bro. Oh nggak apa-apa, ya kayak aplikasi Tinder, aplikasi Bigo gitu. Okay. Nah itu kita jadiin jadi satu. Alright, jadi gitu. itu produk Indonesia yang mau nyasar di video live streaming. Yes. Tapi dia ada proses kayak model-model datingnya gitu ya? Ada. Di dalamnya ada datingnya. Alright. Gitu. Oke. Ya. Oke. Oke. Jadi bro, kemarin kayaknya ada acara ya sama Indodax ya? Iya kemarin kita habis Charity. bikin charity di SOS Children Village bareng sama Indodax sama GK Hebat. Oke. Punyanya Kaisang, terus Oh, habis sama itu Kaisang juga? iya sama Ayo Bantu. Ayo Bantu? Iya. Oke. Yang Donation. naungin Ayo Bantu di situ. Oh, Gitu. right. Jadi charity-nya lebih ke arah apa? Charity-nya di sana kalau kita bilang apa ya, tempat anak-anak berkumpul lah ya di sana tuh. Oke. Ada yang mulai dari di bawah TK malah justru di sana tuh. Oh, anak-anak yang masih 3 tahun, 5 Iya. tahun gitu ya? Iya. Sampai dewasa, sampai SMA, sampai kuliah pun ada yang di sana. Oh, charity-nya dalam bentuk apa kalian? Charity-nya kita dalam bentuk dana ada, terus habis itu Pendanaan dalam bentuk? rupiah buat mereka bisa sekolah, bisa apa gitu lah, Oh, pembiayaan oke, seperti itu. berarti Terus habis itu uang langsung buku-buku, ya. tools kit, tools kit, school kit juga. Oh, school kid. Ya. Oke. Buat mereka sekolah apa kayak gitu lah. Ya nice deh ya, karena ya charity sekarang udah jarang ya. Iya, Donation jarang. nah itu loh bro. Alright. Oke bro. Oke. Mungkin itu aja penjelasan singkat lo. Oke, boleh. Kalau gue sendiri berangkat dari telco ya, terus gue masuk ke Web2. Gue pernah buat beberapa aplikasi lah, kayak rental marketplace atau event management system. Masih jalan sampai sekarang? Ada beberapa yang udah close, jadi tinggal jualin solvernya aja. Ya ada beberapa sekarang gue konsennya di Web3 sekarang, Web3 project. Iyalah. Semuanya sekarang udah mau menuju ke Web3. Ya itu lah makanya. Iya kan? Karena ya gue bilang sih ya this is early stage, ya kan? Dan nobody want to touch it, gitu kan? Yes. Dan aku pikir bahwa ini akan menjadi ya bisa perubahan lah. Karena kalau misalnya Tokopedia sekarang kan berubah hal yang dulu kan, berubah hal yang lama. Tokopedia ada
Gojek juga ada ya karena merubah hal yang dulu. Iya, betul. OVO ada yang sekarang merubah hal yang dulu. Betul, betul. And the next time we need something merubah mereka dong. Iya. Nah, makanya gue pikir bahwa ya this is time untuk gue jumping ke sini gitu. Karena gini, gue mikirnya gini bro, kegagalan gue mau bangun waktu 2017 beberapa startup, karena waktu itu beberapa startup yang lama-lama yang berkembang sekarang itu udah mulainya dari 2008. Iya udah lama-lama ya, kita udah ketinggalan ya. Iya, jadi kita udah memulai 7 tahun, dia udah mulai dari 7 tahun yang lalu, 8 tahun. Nah kalau kita mulai sekarang untuk di Web3, itu belum ketinggalan. It means that 10 years later to 20 years later, we are the leader. Ya. Kan gitu aja sih gue bilang. Betul. Nah makanya gue pikir ya, itulah makanya gue ngambil tema kita sekarang itu how financing system itu mungkin bukan merubah dunia tapi akan merubah struktur dunia sih. Yes. Gitu. Jadi memang agak berat nih pembahasan kita ini. Dan lu dadak lagi. Iya. Karena kita juga bukan orang bankers ya. Lu bukan bankers. Bukan. Gua juga bukan bankers. Tapi dari situ gua tahu Bitcoin, gua tahu blockchain, gua tahu kripto, membuat pemahaman gua tentang uang. Betul. Gue juga. Lu juga sama ya. Berarti kita bukan berangkat dari how the apps works, tapi how the financial going to the system. Yes. Kan gitu ya. Alright bro. Terus kita mulai dari mana sekarang? Karena akan banyak ini pembahasan. Ya, pembahasan kita kan tentang sistem keuangan dunia ya. Iya. Kalau untuk sekarang ini menurut lu gimana sih? Kalau menurut lu sendiri nih, sistem keuangan dunia sekarang ini apakah perlu perubahan kah atau seperti apa gitu? Ini disclaimer ya dari kita orang-orang, anggap aja kita orang bodoh lah. Kita orang bodoh. Kita orang yang tahu apa-apa lah. Iya, kita bukan dari ekonomi, orang bankers. Ya. Cuma kita ya nggak sama sekali ngerti lah. Cuman istilahnya kita point of view sebagai rakyat jelata ya kan? Lihat gimana sih sistem keuangan sekarang. Nah kalau gue lihat gimana ya bro, ya kita itu sekarang dunia itu dalam debt. Kita itu dalam hidup dalam utang. Gitu. Tapi kepada siapa kita ngutang? Nah itu. Nah tapi gue nggak mau jelasin sekarang. Nanti tunggu 20 menit lagi. Ya jadi gini. Sekarang kan mostly kayak keuangan itu sekarang ya masih mungkin transfer, ya kan, kemudian ya P2P lending lah, gitu, ataupun ada memang sekarang kayak crowdfunding lah, gitu. Jadi banyak lah sistem-sistem keuangan sekarang, ya termasuk kayak perdagangan saham itu, ya mungkin sistem keuangan juga ya. Sistem keuangan juga. Iya. Kan? Kemudian ya penggadaian, itu sistem keuangan juga. Kemudian simpan pinjam, gitu ya. Jadi memang di financial system ini banyak banget sih. Karena memang dasar hidup kita itu kan memang dari uang juga kan. Iya betul. Tanpa uang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Money cannot buy your happiness. Tapi kita tanpa money kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sepakat nggak? Gue sepakat sama. Iya kan? Iya, karena bayangin aja, gue pernah punya temen nih, ya kan. Dia punya uang banyak. Pada waktu COVID. Baik dia orang kaya ataupun orang miskin, itu udah susah buat masuk ke dalam rumah sakit karena rumah sakit pada penuh. Oh iya, rumah sakit kan? Penuh ya, walaupun dia punya uang banyak. Iya kan? Nah disitulah money cannot buy happiness. Tapi ketika kita punya uang banyak, kita bisa lari ke mungkin negara sebelah atau mana yang menerima kita. Ya kan, itu loh. Tapi semuanya membutuhkan uang juga itu loh. Bahkan bisa bayar penegak hukum ya. Gue nggak mau nyenggol di situ. Oke. Oke bro, ini kita bakalan nyenggol dunia loh bro. Iya. Masih pemanasan ini, iya kan? Yes. Oke, jadi kalau sekarang ya, tapi kan karena kita udah tahu Web3, kita jadi ngerubah mindset kan. Paradigma kita itu about how money works. Yes. Gimana uang itu ya flow-nya, ya kan? Itu yang gue lihat bahwa this is become the new change. Yes. Dunia itu ke depannya. Karena gini, kita butuh yang namanya transparansi. Sepakat. Karena uang itu bukan daun, bro. Iya. Iya kan? Iya. Uang itu yang mengatur kontrol sebuah negara. Yes. Once sebuah negara salah mengontrol duit, negara bangkrut, bro. Yes. Sepakat. Nah, inflasi lah ya bahasanya. Nah, jadi ini perlu yang namanya transparansi dong. Betul. Iya kan? Nah, itu yang pertama.
Nah ini pertanyaan gua nih. Iya. Lu tahu nggak peredaran berapa apa namanya kertas rupiah yang udah disebarkan di seluruh dunia, seluruh Indonesia inilah. Oh, kita Indonesia. Nah, Indonesia aja dulu coba. Maksud lu kertasnya? Iya kertasnya berapa? Mungkin kayak apa ya bahasanya ya? Jumlah ton kali ya? Berapa ton gitu ya? Atau gimana? Bukan berapa ton, berapa Jadi? lembar lah yang udah kesebar lah. Contoh Oke. kayak kita ngomongin Web3 ya, Bitcoin itu jelas jumlahnya 21 juta 21 keping juta. ya, Iya. yang beredar ada di seluruh dunia ini. Nah Oke. kalau rupiah lu tahu nggak berapa? Gue nggak tahu. Iya kan? Gue nggak tahu. Nah, kan? Nah itu nggak transfer tanam. Iya kan? Iya, Nah itu tahu. loh. Bahkan gue baca dari beberapa rubriks itu once Bank Indonesia prints money, they spend money. Iya. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Once they want to print money, they spend money. Pasti. Dan nilainya triliunan loh, bro. Iyalah. Triliunan. loh. Iyalah. Gila nggak? Nah jadi gua rasa bahwa sekarang kan memang sudah ada cashless society ya. Yes. Artinya dalam mengubah yang tadinya kertas itu ya sudah menjadi digital. Digital. Iya. Tapi kita akan bahas lagi karena crypto and the digital money is different. Different. Ya itu different. Tapi nanti kita bahas. Kita nggak bahas sekarang. Nah jadi setelah transparent itu ya dari sisi security. Ya. Ya kan dari sisi security. Security ini bisa juga menyangkut tentang ini sih menurut gua ya. Security itu bukan dalam hal keamanan sistem keuangannya gitu, tapi dalam hal masalah datanya sih, masalah data keuangannya itu sendiri. Oke. Maksud gua gini, karena uang itu kan dalam sekarang kan udah digital ya. Oke. Once I type 1 trillion, itu kan hanya sebuah ketikan bro. Iya, iya, iya. Kita nggak tahu ini ada tender legalnya nggak sih, Iya, iya, gitu iya, ya. iya, iya. Oke. Kita nggak tahu bro. Oke. Nah jadi itu yang gue bilang bahwa security dari sisi itu masih belum jelas, Oke. ya kan? Iya. Nah kemudian the third one is masalah ownership. Ownership. Iya. Oke. Siapa sih yang punya uang ini? Kan gitu. Apa negara? Apakah rakyat? Apakah bangsa? Atau apakah Tuhan? Atau ke Wah, alam? lu jadi mikir gua kemana-mana nih. jadi sebuah konspirasi nanti ini. Konspirasi ya? Iya. Iya Wah, benar-benar juga ya. Iya. Soalnya gini juga, katakanlah kita punya negara kita ya, kita punya rupiah. Iya. Tapi yang ngendaliin Iya, kontrol. Iya, kontrol bukan negara kita bukan negara sendiri. kita kan. Nah itu. Bukan kita yang kontrol. Iya. Iya kan? Aduh. Jadi gimana mau kita bahas? Boleh, ayo. Sabar dulu. Gue nggak akan bahas sampai ke dalam-dalamnya dulu. Jadi gue kan udah buka ya bahwa the next kita akan ngobrol ini sekarang gimana sih hubungan antara ya the Titanic, the Fed, Bretton Woods, kemudian fiat, Yes. kemudian ada juga digital money, credit card, ya terakhir Bitcoin lah, gitu ya. And the last things, you know, aku lagi buat buku juga sih. The name is Lagi create buku juga. iya, the name bukunya itu kayak The World Without Money. The World Without Iya, The World Without Money. Gak bisa sih. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, jadi gini bro. Kita sepakat ya bahwa once human creates in this earth lah ya. Ya. Pertama kali di dunia, we own nothing right. Oke. Kita nggak punya apa-apa. kan? Yes, sepakat. Even ya kita kalau mau lapar ya mungkin ambil aja entah ayam lah atau kambing lah atau ya kan atau lapar ya udah makan buah aja gitu. Yes, yes. Artinya when we needs into our body we just take it and it's free. Iya nggak? Ya, oke. Iya kan? Oke. The beginning of the world bro. Ya. The beginning. Oke. Jadi gua mikir bahwa the end is the same thing. Oke. Walaupun gua nggak tahu ya the end of this world itu seperti apa ya. Ya. Tapi gue mikir bahwa sesuatu hal yang pertama ada, maka dia akan muncul di akhir juga, gitu. Oke. Jadi sesuatu yang uang itu yang tidak ada, Oke. di akhir dia juga tidak akan ada. Oke. Ah, Itu kalau menurut lo ya? itu menurut gua. Kalau menurut gua. Jadi sistem keuangan itu, dan ini ada di agama gua nih. Oke. Di agama gua nih. Iya. Sistem keuangan dulu kan zaman awal mungkin barter, ya kan? Iya. Sebelum adanya
uang dan that's apa it, that's ya it. kan? Nah, barter. Mungkin sistem Kan habis dari kayak gua free, dance barter. Ya, Dance barter, terus habis itu pakai emas, habis itu terjadi lawang kertas apa kayak gitu kan. Yes. Nah kalau di agama gua itu bakal balik lagi ke emas di endingnya nanti. Oh, back to the gold. Back to the gold. Oke. Gitu. Dan itu ada di hadis sih, di hadisnya Nabi gua lah. Nabi gitu. lah, oke. Gitu. Oke. Jadi ya emang butuh perubahan sih menurut gua. Jadi setelah uang kertas, karena gua sadar juga, gua aja sekarang nih udah jarang banget bawa yang namanya Uang kertas. cash money. Yeah. Uang kertas. Udah Mostly jarang using banget. digital ya? Digital. Iya. Kalau nggak pakai ATM, pakai OVO, QRIS dan sebagainya. Udah pakai Oke. itu. Alright. Iya kan? Iya. Karena sampai aja gue kalau saya lagi nyetir sendiri nih, ada Iya. tukang parkir atau apa, gue kebingungan sendiri. Bingung, karena lu nggak bawa duit nggak ya? bawa duit apa Duit apa cash gitu. ya? Iya gitu. Alright. Karena semuanya udah by digital, kita tinggal mau bayar apa ya tinggal pakai OVO apalah itu loh. Dan menurut gue kedepannya ya semuanya digital money. Alright. Oke. Jadi pendapat lu yang tadi itu kan itu sebenarnya related dengan gua. Oke. Istilahnya kalau kita back to the history of the money, Oke. yaitu sama yang lu bilang bro. Dari yang free, kemudian kita barter, Yes. kemudian kita menggunakan koin, Yes. kemudian koin ini kan ada yang silver, Ya, ada ya, yang perak gitu ya, Ada yang kemudian ada yang gold, Yes. kemudian masuk lagi ke fiat, kemudian digital currency, Yes. dan ya mungkin ke depan ada AI currency, kita nggak tahu, Ya who knows. who knows, Yes. ya kan, even itu tadi without money, Yes, yang yes, gue bilang yes, gitu yes, loh. Nah jadi that's the history of the money, right? Oke. Jadi yang mau gua sampaikan adalah mungkin ada sesuatu hal yang menurut gua yang selalu gua bayangkan adalah who actually controls this all money, gitu. Who the controls this? Kan gitu. Yes. Apakah uang ini bebas di print aja, mereka cetak atau gimana gitu loh. Sekarang lu kebayang nggak? Oke. Gua belajar sedikit tentang yang namanya multiplayer money. Oke. Jadi multiplayer money itu ada istilahnya M0, M1, M2, M3, M4 gitu ya. Nah jadi di dalam sistem multiplayer money itu adalah menciptakan uang yang bukan uang. Menciptakan uang yang Ya bukan bukan uang. Iya. How does work? Oke, Ya. oke. Jadi gini bro, uang yang dicetak tadi, kita berasumsi bahwa uang yang dicetak ini katakanlah uang kertas ya. Oke. Oke, katakanlah dicetak sama negara itu 1 triliun. Oke. Kemudian dari 1 triliun ini kan mereka akan mendistribusi dong. Yes. Ya. Tapi kan nggak mungkin langsung distribusi ke rakyat kan? Yes. Iya kan? Yes. Mereka harus ngelewatin beberapa step. Yes. Nah, jadi yang M0 ini adalah uang yang dicetak bro. Oke, 1 triliun. Oke. Alright. Kemudian mereka distribusi dong ke banks, Banks ya mungkin ada bank private banks ataupun the public banks. Oke. Ya. Mereka distribusi. Nah, itu makanya mereka kita distribusi ada interest dong. Yes. Ada interest dong, bro. Yes. Ada bunga dong di sana. Yes. So do you think this interest is money or not? Money lah. But not real. Nah itu. Not real, Iya, right? Iya. Not real, bro. Iya, iya, Because iya. it's not print. Iya. Right? Iya. Oke. Gue kembali lagi. Berarti M0, M1, 2%. Kemudian dari bank-bank katakanlah ya BCA, Mandiri, Iya. then they distribute it again to the leasing company, Yeah. financial leasing. Oke. Ya katakanlah ya mungkin apa? Adira mungkin, Ya. ya, or finance, whatever, ya kan? Mereka akan buat lagi 3%. Jadi dari bank umum ke financial service mereka kasih lagi 3%, right? So combine 2% plus 3%, Iya. 5% already, oke? Iya. 1 tahun loh, 5%. Kemudian dari financial ini mereka distribute lagi dong ke end user, Oke. ke end user mungkin sampai 14%, even though sampai 25%. Yes. Right? Katakanlah 10%. Berarti 2% plus 3% plus 10%. 15% bro. Oke. Dan ini masih dalam hitungan normal. Oke. Kalau ini kita pakai scholastic,
distribusi yang mungkin variabel, ini bukan 15%. Ini bisa jadi 150%. Lebih kan? Bisa 150%. Iya. Makanya orang dilarang ngutangin orang. Iya. Makanya karena they create money, not money. Iya. They create money without money. Gue pernah baca artikel juga. Ternyata uang yang tersebar di dunia ini itu tuh nggak ada apa-apa ya dibanding hutang yang ada di seluruh dunia ini. That's why. Karena contoh nih, gue ketika ngutang sama lu nih 1 juta, ya kan? Lu kasih ke gue 1 juta. Ada orang utang ke gue lagi 1 juta. Gue kasih ke dia. Yang dihitung tuh bukan 1 juta, tapi udah 2 juta. 2 juta. Iya. Makanya jauh lebih banyak hutang daripada uang yang beredar. Yeah, that's the name of the fractional reserve bank. Yes. Dan itulah sistem keuangan dunia sekarang. Oke. Makanya kita ini sebenarnya hidup di dalam hutang. Iya sih. Jadi ya luar sana kamu kalau bangga jadi orang kaya jangan deh. Gak ada orang kaya di dunia ini, gak ada. Karena kaya-kayaan lu itu juga utang gitu. Iya. Oke. Sekarang gini, even the US itu the biggest ini loh, debt in the world loh. Iyalah. The biggest loh. Jadi mereka menikmati hidup dari utang. Iya. Tapi lu tahu nggak itu cerita sejarahnya ini? Sejarah apa lagi nih? Kenapa sistem ini ada? Sistem fractional reserve bank ini kenapa ada? Ada M0, M1 itu tadi bro. Coba give me, biar teman-teman semua tahu juga lah apa, coba. Oke, yang penting gini. Pertama, orang tahu dasarnya dulu gua ngomong tadi kan. Why this happen gitu. Kenapa dunia ini ya menjadi sembraut oleh utang tadi, iya kan? Lu setuju kan dengan konsep gua kan? Setuju banget ya? Setuju. Alright. Nah, jadi gini. Jadi ini ceritanya bro, mulai dari Titanic sih. Nah itu, gue pernah baca artikel yang lu buat di Kinset News, ya kan? Di situ lu bikin artikel tentang hubungannya Bitcoin sama Titanic. Apa hubungannya emang? Gila sih. Ini kan banyak, apakah ini sebuah konspirasi kah? Atau apa? Karena jarang orang yang membahas tentang itu. Udah gitu pasti. Dan nggak semua tahu sih. Ya makanya apa coba? Jadi makanya tuh bro, gue bilang kenapa gua sangat suka dan gua istilahnya ya wants to deep down thinking, karena gua tahu keuangan itu sendiri. Makanya di Bitcoin kan peer to peer cashless system kan, peer to peer kan. Artinya M0, M1, M2, M3 ini udah nggak ada lagi. Nggak ada. Ya udah hubungannya jadi jadi once money created and then distributed, just it. Tidak ada lagi yang namanya interest. Pihak kedua, pihak ketiga nggak ada. Nah itu yang gue suka gitu. Nah jadi kalau kita bicara how the connection with the Titanic and the Bitcoin, ini mungkin yang pertama di dunia. Maybe, I don't know. Mungkin di luar sana tahu, tapi mungkin di Indonesia this is the first time. Jadi gini, Titanic kan bicara tentang ya film lah ya, film tentang love antara Leonardo DiCaprio dengan Kate Winslet ya kan, lu tahu lah ya. Yang kapalnya karam dan sebagainya lah itu lah ya. Very famous movie waktu itu kan. Nah jadi ternyata ada cerita gelap dan itu yang kita rasakan sampai sekarang, the fractional reserve bank itu. Jadi ceritanya gini bro. Jadi tahun 1909 sampai 1911 ini kapal Titanic dibuat. Selesai. Kemudian 1912 ini mulai berlayar. Jadi dalam kapal itu bro ada 3 orang yang saat itu adalah orang terkaya di dunia dari Inggris. Ya karena itu kapal Titanic dibuat kan memang buat orang-orang kaya. Orang-orang kaya, betul. Nah jadi tujuannya itu adalah berangkat dari Inggris ke New York. Gitu, alright. Nah jadi ada 3 orang di situ. Ada Jacob Strauss, ada Jacob Astor, Isaac Strauss, sama Benjamin Graham. 3 orang. Dan lu tahu nggak? Tenggelam dong. Tenggelam. Dan 3 orang ini meninggal dong. Meninggal semua bro. Bayangkan orang terkaya di dunia saat itu meninggal di dalam kapal. Gila nggak?
ibaratnya lu orang terkaya di dunia saat ini yang pegang uang dunia saat ini, yang belum digital ya, dulu kan masih belum digital ya, itu mati bro. Sekarang uangnya kemana kan gitu ya? Siapa yang pegang uang itu? Ya nggak sih? Lu kepikiran nggak itu kan? Warisan mungkin? Ya kita nggak tahu lah bro. Sampai gua akan cerita ini. Oke. Alright. Gua bilang bahwa this conspiracy is conspiracy. Yes. Tapi the fact is tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Karena katakanlah seorang filosofer itu bicara dari kosmologi, artinya bicara dari time ke time, dari waktu ke waktu. Nah jadi lu bayangkan 1909 sampai 1911 Titanic dibuat. 1912 kapal Titanic tenggelam. And what's next? 1913 23 Desember the Fed born. Lahir ya? Lahir. 1913. Lalu apa yang mencengangkan? Masih panjang bro, masih panjang. Apa yang mencengangkan? 1914, you know what happened in this world? Gue belum lahir waktu itu. Perang Dunia Pertama dimulai. Gila nggak? Urutannya. So langsung kali ya hubungannya Bitcoin tentang Titanic. Sabar bro, ini masih panjang bro. Sabar. Jadi 1914 Perang Dunia dimulai. Kalau perang pasti ngutang dong. Ya kan? Karena nggak siap-siap ngutang. Ngutangnya kemana? Ke The Fed. 1913. Nah di The Fed inilah bro yang membuat sistem tadi, the fractional reserve bank. Nah arti fractional reserve bank ini gini, gua hanya bisa mempercayain kepada bank yang gua tahu bahwa dia bisa dipercaya, tapi yang gua kasih itu hanya uang cashnya aja. Interestnya itu gua pegang. Itulah sistemnya bro, yang kita bicarakan di awal tadi. Yes. Dan itulah yang terjadi tahun ya mulai dari 1914 sampai sekarang. Jadi munculnya Perang Dunia Kedua dan yang pertama, ya itu semua karena penguasaan uang tadi bro. Siapa yang berkuasa? Karena saat itu uanglah yang berkuasa dunia. Gua lanjutin lagi bro. Dan the fact ya, lu tahu nggak kenapa yang 3 orang ini mau pergi ke New York? Jadi waktu itu masa depan dunia juga sih, para inventor di dunia itu lagi gencar-gencarnya juga bro. Misalnya banyak penemuan-penemuan lah waktu itu. Nah salah satunya adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla. Jadi gini ceritanya, Nikola Tesla itu kan dia kerjasama dengan Thomas Alva Edison, penemu ya lampu pijar. Walaupun memang ya dia pun ya bilang banyak penemuan lah. Salah satu yang terbesarnya adalah penemuan arus arah. Jadi waktu itu si Nikola Tesla ini kerja di Thomas Alva Edison. Dan dia menemukan sebuah sistem kelistrikan yaitu arus bolak-balik. Dan lu tahu siapa investor dari Thomas Alva Edison? Si orang yang terkaya itu? No. JP Morgan. Alright? JP Morgan. Nanti kita kulik hubungannya. Jadi yang 3 orang kaya ini datang dari Inggris ke New York menggunakan kapal Titanic, which is yang mau dimodalin adalah Nikola Tesla yang sudah keluar dari perusahaannya si Thomas Alva Edison yang dibiayain oleh JP Morgan. And you know siapa yang bangun Titanic? Sama juga orangnya. You know or not? I don't know. JP Morgan. Sama juga kan? Same. Anjing gak? Itu fakta. Lu bisa baca di Wikipedia. Gue kurang mendalami kalau tentang Titanic emang. Nah itu. Faktanya gila ya. Artinya yang 3 orang ini dibunuh gara-gara mau mendanain proyeknya si Nikola Tesla. Nah, kenapa dibunuh yang 3 ini? Kenapa dibunuh yang 3 ini? Ya. Jadi gini, waktu itu Nikola Tesla dia membuat sebuah tower yang dia bilang bahwa tanpa media apapun kita bisa berkomunikasi dengan orang lain di tempat yang jauh.
Dan memang Tesla merupakan dasar bagaimana sebuah telekomunikasi dilakukan. Oke. Termasuk dengan Telegram maupun dengan wireless. Ya, ya, ya. Dia itu yang menemukan bro. Nah, pada kesempatan itu JP Morgan juga injek di idenya dia. Tapi diam-diam ternyata Nikola Tesla itu menemukan suatu hal yang baru lagi. Bahwa diam-diam dia ngerjain proyek yang namanya wireless electricity transfer. Oke. Mengirim listrik tanpa kabel bro. Dan itu bertentangan dengan JP Morgan. Di mana saat itu JP Morgan kan lagi biayain si Thomas Alva Edison yang arus searah. Iya, iya, iya. Nah, JP Morgan bilang apa ke Nikola Tesla? Kalau kamu buat itu, gimana kita bisa kaya? Kamu memberikan gratis listrik ke seluruh dunia. Karena prinsip dari Tesla itu gini, dia tidak mengalirkan listrik, tapi dengan hanya satu frekuensi, satu sinyal frekuensi, dia mampu menghidupkan lampu yang ada di sekitarnya dia. Gila ya, kalau itu kejadian gila itu. Itu gila. Tapi sampai sekarang kan enggak. Ada, tapi ditutupin. Oke. Nah, disitulah dibunuh 3 orang ini untuk tidak mendanain si Nikola Tesla. Oke. Nah, jadi keuangannya yang 3 tadi itu mereka ada hubungan sama Rothschild. Oh, wah ini Nah. bahas tuan besar Rothschild ini. Iya, gitu. Oke, next. Jadi ibaratnya kita bangun perusahaan, I'm living untuk jaga country, you three lihat dong sana, bisnisnya gimana, cek, mati semua, sama gua bro. Oh, oke. Disitulah gua pertama kali pegang duit seluruh dunia. I'm the winner. Oke? Hubungannya di situ. Kenapa gua bilang Rothschild? Nanti ada hubungannya ke Bitcoin, alright? Oke. Kita lanjut lagi yang cerita sebelumnya. Kalau tuan besar Rothschild, gue agak sedikit paham lah tentang hubungannya tentang nanti menuju Bitcoin apalah itu. Oke. Terus selanjutnya adalah waktu Tesla itu tadi nggak jadi dong didanain, gitu ya. Kemudian meninggal yang 3, sisa JP Morgan, dipakailah paten arus bolak-balik ini. Oke. Nah jadi mulailah saat itu listrik yang dialirkan dari Niagara ke seluruh kota yang ada di Amerika waktu itu. Oke. Dan semuanya menggunakan kabel. Karena di situ duitnya bro. Iyalah, kalau pakai wireless tadi kan free kan. Iya. Free. Nah, di situlah duitnya bro. Oke. Jadi you can imagine bahwa siapa yang buat project, siapa yang punya uang, dia yang menguasain seluruhnya. Iya. Iya kan. Nah kemudian kita balik lagi ya. Berarti 1909, 1911 Titanic, 1912 The Fed, tenggelamnya Titanic, 1913 The Fed, 1914 Perang Dunia. Oke. Semua negara butuh duit. Yes. Masuk Perang Dunia pertama kan masih Eropa. Ya. Masuk Perang Dunia kedua, Perang Dunia. Ya. Makanya World War kan. Yes. Semua negara ikut berperang. Yes. Kolaps dong semua. Kolaps semua. Nah, 1944 dibuat rapat. Namanya Bretton Woods. Oke. Rapat bro, ada mungkin 40 negara atau 44 negara, gue lupa. Oke. Jadi mereka rapat, terus bilang, karena kan pemenang perang kan waktu itu kan Inggris. Iya. Inggris kan, kemudian ya dibantu sama si Amerika kan, dari Pasifik kan, ya demo apa D-Day lah. Nah jadi waktu itu mereka menentukan bahwa USD itu akan menjadi global currency. 1944, Bretton Woods. 1984. 44. Oke. Iya, 1944. Jadi itu jadi global currency USD. Oke. Nah, disitulah mulai menguasain seluruh negara itu semua pledgetnya itu ke USD. Oke. Jadi you know pledget gimana? They print money as they want, then they pay it into the others country. Iya. Jadi mereka nggak itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Makanya mereka nggak ada hiperinflasi. Iya. Beda sama Venezuela sama Zambia. Iya. Mereka bayar utang apa semuanya itu dengan cetak duit. Iya. Tapi uangnya ya di negara mereka. Iya, kayak Zimbabwe lah apalah itu kan. Akhirnya kebanyakan duit kan negara inflasi. Harga barang itu lebih murah daripada harga uang. Iya. Nah,
Ya contohnya kemarin kan di saat COVID kemarin berapa persen mereka nyetak duit itu? Hampir 40% 40% dari uang yang beredar dari pada uang waktu beredar. itu. Iya. Iya kan gede banget Gede loh. banget. Dan you know what bro, the fact kalau kita bandingkan tahun 1913, Iya. power bowingnya $1, Yes. ngerti nggak maksud lo? Iya. Power bowingnya $1 1913, itu tahun 2019 itu hanya 5 sen. Oke. Kebayang kan? $0,05 power buyingnya. Artinya gini, $1 lu beli katakanlah hamburger tahun 1913, lu nggak bisa beli lagi karena harga uang lu itu udah 0,05%. Oh. $0,05 di tahun 2019. Nah itu. Artinya nilainya mata uang itu kan hancur kan? Iya, iya, anjlok Terus ya. kan? Iya. Iya. Makanya kalau lu sering dengar namanya Great Reset, Iya, iya, iya. sering lah dengar. Iya, iya. Ya itu bro, dari 1 menuju 0 sekarang. Gila ya. Dari 1 menuju 0, karena udah 0,05 tahun 2019. Oke, the next kalau itu tadi hubungannya Titan sama Bitcoin gimana itu? Alright, we continue ya. Oke. Nah jadi gua tadi sampai di Bretton Woods, oke, dideklarasikan. Kemudian tahun 1963, gila sih bro. Itu John F. Kennedy, Presiden of United States. Yes, I know. Dia tahu nih rencana jahatnya bro. Kemudian dia buat executive order. Nomornya 111110. Oke. Bisa dicari di Wikipedia. Executive ordernya itu bilang bahwa kita nggak bergantung lagi, dolar kita nggak bergantung lagi sama gold. Oke. Kita bergantung sama perak. Oh iya, pada waktu itu sebelumnya kan dolar kita bergantung sama gold. Ya. Punya underlying sendiri lah. Sekarang dia pengennya perak. Dia sekarang kan mau print money ya, tinggal print aja. Sekarang ya kan. Nanti dulu. Di 1963 itu, orang executive ordernya tuh dia pengen USD itu paket sama perak karena gold itu udah dikuasain dulu. Oke, gue tahu siapa yang kuasain. Oke, lo tahu ya. Nah, jadi di tahun 1933 melalui FDR. Oke. FD Roosevelt, Presiden Amerika juga. Yeah. Dia bilang apa? Bahwa ilegal lu pegang emas. Gila ya. Penduduk atau siapapun tidak boleh pegang emas. Oke. Nah disitulah bro, 1933 disitulah dibuat USD paket sama emas. Dan siapapun warga yang pegang emas itu ilegal. Yeah. Jadi harus dikasih ke negara. Karena mereka bilang bahwa ini adalah legal tendernya. Iya. Itu uang. Nah itu nanti akan cerita kita gimana fiat di 1971. Tapi itu tadi balik lagi kita ke 1933, itulah awalnya bahwa gold itu ilegal bro, dipegang sama orang-orang. Nah oke. Masuklah ke 1963, JFK itu buat executive order di. Saya nggak mau ikut program mereka, kita buat sendiri. Oke. And you know what? 5 bulan setelah itu, sebelum executive order itu dikeluarkan, he shot to death. Iya. By Dia meninggal kan? Dia bukan meninggal, dia shot. Iya. Tembak mati. Iya, ditembak. Pas waktu itu kan sama presiden kita juga bro, kejadiannya. Soekarno. Iya, sama Soekarno kan. Enggak, beda. Itu beda-beda. Itu beda cerita lagi. Iya udah, ayo lanjut. Iya, beda-beda lagi. Jadi ditembaknya situ bro. Gila ya. Gara-gara executive order tadi. 1111. Oke. Gila ya. Makanya hati-hati. Oke, kita lanjut lagi ya. Alright. Jadi 1963 JFK mengeluarkan order itu dan 5 bulan kemudian dia tembak mati. Baru 1971 Presiden Nixon. Oke. Itu mensahkan yang namanya fiat. Jadi fiat itu dan itu di Beatles itu mengeluarkan lagu namanya Let It Be. Karena arti dari fiat itu sebenarnya adalah let it be. Nah arti kata let it be ini bro adalah kita udah nggak backup lagi sama gold atau backup lagi sama perak. Kalau lu mau cetak duit. Jadi setiap negara yang mau cetak duit terserah lo, bebas. Gak ada lagi yang mau ngatur-ngatur bahwa ini harus lu punya harus emas sekian, gak ada lagi.
Nah itu bro. 1971 disahkan, walaupun tahun 1944 itu sudah dirapatkan lewat Bretton Woods tadi. Right? Oke. Lanjut. 1988. Apa kejadian 1988? 1988 itu tadi The Economist. Itu majalah dari Inggris. Tahu nggak punya siapa itu? Tuan besar. Tuan besar. Iya. Punya Rothschild family. The Economist. Iya. Inggris. Dia membuat cover itu gambarnya Phoenix. Iya, Phoenix. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan 10. Iya. Kemudian ada 2018. Yang sekarang konspirasinya dilogokan Stellar ya. Kan? Terus dibuat new currency. Right? Nah, jadi itu hubungannya, bro. Alright? Jadi 1988 dia udah buat majalahnya. And you know what? 1989 Black Monday. Black Monday. Inggris collapse. Hampir 25% sahamnya anjlok. Ya. By who? George Soros. George Soros, gila ya. Dan apa hubungan George Soros ke JP Morgan? Yang kita cerita tadi di awal. Ya kan? Tadi kan ada JP Morgan kan? Ya ada. And yang jatuhinnya Soros. Black Monday. Gila ya. Apa hubungannya? Their family, bro. Gila ya. Ternyata permainan mereka ya. Gila, makanya. Gila sih. Jadi lanjut lagi ya kan? 2018. Jadi kalau kita hitung kan ada istilah gini, kalau dalam tempo 100 tahun maka currency itu akan berubah. Yes. Berarti yang tadinya kan berdiri kan 1913. Kalau tambah 100 berarti 2013 dong. Ya, 2013. 2013. Nah, 2013 itu udah mulai ngefek tuh. Ngefek. Ya. Akhirnya 2018 itu lo shutdown kan? Ya. Bail out hampir 700 juta lah sama Presiden Obama waktu itu. Alright. Nah, 2008 di situ mulai berdirinya Bitcoin. Cryptocurrency. Bitcoin di situ. Yang mengusung tema peer to peer cash payment system. Nah, ini udah masuk ke cryptocurrency nih. Udah. Menurut lu cryptocurrency sendiri pun aman nggak? Maksudnya dalam arti bukan aman ya. Dari sebelum-sebelumnya kita bahas tentang entah itu konspirasi atau fakta ya. Iya. Kalau menurut gua kan karena gua belum mendalami tentang itu gitu loh. Nah, kalau cryptocurrency-nya sendiri tuh bakal bisa terpengaruh sama mereka orang juga nggak sih? Ya sudah pasti, bro. Lu lihat sendiri kan. Lu sendiri. Siapa yang pemegang uang yang paling banyak? Iya. Dia bisa itu langsung ngendalin market. Ngedam kan? Iya. Nah itu. Jadi sebenarnya gini. Makanya the problem is karena si Bitcoin itu sebenarnya underlyingnya adalah uang itu sendiri, ya kan? Makanya bisa dikendalikan oleh market. Iya. Jadi kalau ada orang bilang Bitcoin tanpa underlying itu salah total. Salah. Karena harga itu kan dibentuk dari banyaknya supply dan demand. Berapa banyak uang yang masuk ke sana, kemudian berapa banyak permintaan, di situ ada harga. Betul. Jadi hanya orang goblok yang bilang tidak ada underlying. Tapi kakek pernah ngomong loh, kakek ini Warren Buffett. Warren pernah, Buffett. Lu tahu nggak dia pernah ngomong apa tentang Bitcoin? Ya sampah lah bro. Bitcoin itu sama aja dengan racun tikus. Iya sampah. Gak punya underlying atau apa itu. Iya. Tapi tahun berapa? 2021 apa 2022 dia udah mulai masuk ke kripto kan? Ya itu gini. Ya namanya pebisnis bro. Iya. Istilahnya good news is bad news. Yes. Artinya kalau dia mau dapat attraction dia harus cari sesuatu yang kontra. Ya betul. Kalau lu setuju aja ya sama aja. Iya. Nah, once semua kontra sama lu, ya kan? Semua pada turun dong. Iya. Dia beli di bawah bro. Baru dia mulai pam-pam, orang ikut semua. Dia turunin lagi. Ya udah, dia kaya dari situ. Yes. Nah jadi itu yang sistem keuangan kita di dunia itu bro, yang buat hancur itu pasar modal itu. Parah ya berarti ya. Pasar modal. Makanya gue bilang gimana sih dunia ini tanpa uang? Mungkin we don't know lah. Oke. Tapi ya tanpa duit juga
gue bilang apakah kita mau bekerja keras? Istilahnya gini, gue mau beli Ferrari sekarang, Iya. gue harus bekerja keras dong. Iyalah. Tapi kalau gue nggak mimpi, ya udah, gue naik sepeda aja. Yang penting bisa makan, Masih bisa makan. hidup apa Ya gitu. gue kayak nggak ada motivasi di hidup dong. Iya. Nah, jadi itulah paradoksnya bro, paradoksnya. Cuman gue mikir bahwa if this nation, if this world, ya istilahnya gabung satu, tidak ada perbedaan ya, mungkin kita tidak akan pernah memikirkan gue akan sekaya dia, gue akan memiliki ini lebih dari dia, nggak akan. Oke. Menurut gue sih. Jadi kita ya udah berdamai dengan alam, berdamai dengan hidup. Nah, Oke. itu. Tapi itu akan merubah pola dunia sih, gitu. Oke. Mungkin Tapi lu udah dapat benang merahnya tadi ya? dapat Ya. Dari Titanicnya ke Bitcoin. dapat. Ya? Ternyata ya orang-orang itu aja dari dulu sampai sekarang masih sama. Oke, Iya jadi kan? balik lagi, what's the future of the money, right? Yes. Oke, jadi lu kan udah tahu kan yang kayak Microsoft tahun 2020, Tahu. mereka mengeluarkan paten, dan itu gila loh simbolnya, 060606. Iya. Itu ketepatan atau gimana nggak tahu, karena gua di agama gua kan ada Antichrist ya, dan itu angkanya 666 sih. Oke. Dan kenapa ketepatan mereka dengan nomor itu mengeluarkan paten itu, dan isi patennya apa? Gila bro, cryptocurrency on your body. Nah itu. Luar biasa. Iya. Oke. Cryptocurrency on your body. Oke. Tapi sekarang tuh di luaran itu udah rame bro tentang pembayaran pakai tubuh. Chip, pakai chip kan? Pakai chip, Iya. tapi pakai NFC. Betul, Masuk pakai ke dalam NFC. tubuh kita. Iya. Nanti kita mau bayar apa? Ya udah tinggal scan Tinggal aja. ada pakai dalam- tangan kan? Ya itu biasanya dimasukin di sini tuh. Iya. Di sini. Nah Gitu. itu. Nah itu Menurut gua nggak tahu. Menurut lu sah-sah itu atau nggak? kalau menurut gua pribadi nih ya, Iya. asalkan nggak semua orang dipaksa, it's like kemarin vaksin, Oh, vaksin. dan lain sebagainya, Nah. it's okay, no problem. Jadi hanya orang-orang yang mau aja gitu loh. Sorry to say bro, sorry to say, Oke. you are too late. Oke. Covid ini adalah testing pertama. Ya makanya itu loh. Apakah semua orang akan nurut atau tidak? Nah itu makanya. And the fact is, Nurut kan? works. Iya, it's work. Works, it's work. kan? Iya, gitu. Jadi mereka itu tes web 1 bro. Iya. Tes web 1. Dan itu kan pada waktu itu sebelumnya Bill Gates dia beli saham di sebuah farmasi kan, sebuah farmasi yang endingnya dia menciptakan sebuah vaksin itu. Iya kan? Pfizer. Makanya, ya kalau menurut gua gitu, kalau nggak dipaksa, orang nggak dipaksa untuk semua orang pasang itu ya, it's okay, no problem. Jadi Betul, hanya ya. orang-orang yang mau gitu loh. But too late. Mereka udah coba divaksin. Ya nggak tahu ya kedepannya gitu loh. Nah tapi gue agak bingung sih. Istilahnya apa yang salah dengan itu? Example gini. Sekarang kan kita udah ya mungkin dari kartu Oke. dan Digital, handphone, digital, yes. And now what? Tanpa handphone gimana? So you die. You cannot doing any transactions. Yes. Right? Oke. Die. Ya. Makanya solusinya adalah it's implant into your body. Nah, even gua kan fintech juga ya, gua fintech namanya Zen. Gua lagi riset how you saving, you transfer, you deposit, you withdraw itu menggunakan fingerprint or your face. Yang mana fingerprint It's like dan Face ID ya berarti. iya, Face ID sama fingerprint, which is ini kan udah connect ke Dukcapil kan. Iya, Waktu lu ngambil KTP Iya, kan. iya, Nah, iya. sedangkan handphone, ya kan semua kan KYC kan based on your KTP kan. Ya, KTP, SIM. Sekarang itu paspor. kita skip use zero body, ya kan? Yes. So what's the wrong with that? Gak ada yang salah. Nggak ada yang salah, tapi penyimpanannya di mana kalau seperti itu? Lah, di tubuh lu lah. The differences is yang lu bilang tadi adalah Oke. ada yang implant kan? Ya, implant. Di gua enggak. Nothing to implant. Karena jarimu sama retina matamu, it's already unique bro. And it can be pass everything you going through to Tapi keren sih anything. kalau kejadian keren sih itu. Udah jadi. Udah. Cuman legalisasinya nggak susah. Ya jelas lah, itu suatu hal yang baru bro masalahnya. Legalitasnya susah. Karena masa ya sih nabung pakai jari ya kan. Iya, ya. Konyol. Ya susahnya karena apa? Itu jadi sebuah, kalau kita ngomongin kripto sendiri lah ya. Kripto kan transparan, semuanya bisa tahu. Contoh ketika gue udah tahu
wallet address lu nih. Iya. Gue bakal tahu nih. Berapa duit, gua kan? duit lu tuh ada berapa, gue tahu, ya that's kan. it, iya. Nah itu yang menjadikan sebuah apa yang namanya ya? Sebuah jadi kejahatan suatu hal kejahatan yang baru gitu loh. Iya. Ketika gue udah tahu, oh lu punya saldo segini nih, Iya. gue jahatin lu bisa gitu. Bisa. Nah ketika nanti lu pakai fingerprint pun Iya. itu juga bisa gitu loh masalahnya. Contoh kayak kemarin kejadian di Bali kan, berapa miliar itu kejadian? Lu tahu nggak? Itu kenapa itu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ada orang Rusia kemarin dia trader kripto, dia itu raib sekitar 4 miliaran rupiah. Gara-gara? Gara-gara dia di begal, it's like a begal gitu. Oh, begal. Begal. Ada begal ya? Iya, dan itu begalnya parah loh bro. Oke. Parahnya apa? Ada yang pura-pura jadi polisi juga masalahnya. Ah, gila ya. Berarti udah sindikat lah ya? Udah sindikat. Oke. Dan itu disuruh transfer. Contoh nih, lu tahu gue punya berapa Bitcoin nih. Terus habis itu lu begal gua, suruh transfer ke punya lu. Ah. Gila sih, itu lebih ke arah physical ya? Iya. Beda lagi kalau ya sistem hacking ya, beda lagi. Ya mungkin. beda, kalau hacking beda. Tapi kalau di Bitcoin atau blockchain hacking nggak jalan sih ya. Kalau hacking menurut jalan. gua Nggak bisa. Nggak. Karena memang yang di hacking itu kan biasanya layer 2 kan. Iya, Layer 2 atau bridging. Yes. Biasanya kalau layer 1-nya nggak bisa sih. Nggak bisa. Atau ya mungkin pakai metode yang lain kan, istilahnya kayak phishing lah atau Ya contohnya aja Bitcoin udah berapa tahun tuh sampai sekarang nggak ada yang bisa nge-hack. Nggak ada. Iya kan? Nah jadi balik lagi bro yang tadi. Oke. Berarti itu tadi yang gue bilang bahwa the next feature of the financial system ya your body, gitu sih. Iya. And itu tadi, itu tadi setiap transaksi kita itu will recording and blockchain it bro, ngerti nggak lo? Oke. Recording bikin and blockchain blok-blok it sendiri ya. Iya, model-model blockchain it. baru ya. Iya. Oke. Karena kan balik lagi kayak wallet kan sekarang yang non custodian kan it is the new features of wallet kan. Istilahnya kalau wallet yang sekarang OVO-nya mati kan kalau ada uang kita 1 juta ya mati juga kan. Iya. Kalau di custodian kan enggak. Enggak. Istilahnya kalau perusahaannya mati atau apa ya enggak, uang kita masih ada di kita. Iya. Karena private key-nya ada di kita kan. Yes. Nah, why not your body is your private key? Itu yang gue Iya bilang. sih. Jadi karena gini, misalkan fingerprint itu kan sebuah private key. Iya. Iya kan? Iya. Dan semua orang beda itu pasti. Semua orang beda. Which is you no need to remember Iya. or to record. Iya. Iya kan? Iya. Itu yang gue bilang. Oke. The future of Keren sih bro, kalau itu emang on the future bisa kejadian. bisa. Itu Masalah legal aja. keren itu. Gitu sih. Gila. Berarti tanpa kita nanamin chip. Tanpa. Keren itu. Karena your body is your udah unik kan. Iya. Oke. Makanya nanti perkembangan itulah makanya kan Web3 ini kan sebenarnya bicara tentang penggabungan dari beberapa teknologi. Ada yang AI-nya, Ya. ya kan. Kemudian ada yang big datanya, Ya. ada yang cloud servernya, Yes. kemudian ada yang ya IoT-nya mungkin. Ya. Kemudian ya masuk ke blockchain-nya untuk transfer datanya. Itu sih. Oke. Gitu. Tahun berapa sih menurut lu kalau seandainya Bitcoin ini bukan Bitcoin aja ya, Iya. cryptocurrency ini bisa benar-benar berguna di seluruh dunia ini? Kalau menurut gua ya, 2140. 2140. Iya. Kenapa? Nggak kelamaan tuh. Enggak. Masalahnya apa? Gue bilang nggak kelamaan karena apa? Lu tahu kan info tentang Web3 itu sangat cepat banget, bro. Perkembangannya tuh cepat banget, loh. Iya cepat, tapi it's gonna a time itu akan stuck dan very down. Jadi karena gue bilang itu kenapa? Karena halving terakhir dari Bitcoin itu adalah 2140. 140. 180. 40. Oh 2040. 2140. 2140. Iya. Itu Bitcoin habis diproduksi 21 juta. Oke. Iya. Jadi tugasnya Bitcoin ini adalah mengabsorb semua uang yang ada di dunia. Mengabsorb, bro. Gila gak sih? Absorb. Itulah tugasnya sekarang. Makanya itu jadi the new currency world. Yang ditegaskan tahun 1988 Tapi oleh The Economist who belongs to Rothschild. oke. Tapi gue bersyukur sih dengan terlahirnya cryptocurrency. Kalau gue bersyukur ya. Ya sama lah, that's the new technology. This Yeah. is the new paradigma. Iya. Gitu.
Masalahnya semuanya bisa terkontrol dengan Ya, contoh, transparan, ya transfer lah apalah itu semuanya transparan. ya transparan Iya dan kan, sebagainya. transparan. Masalahnya kayak sekarang ya, kalau sekarang ini di tanggal berapa ini? 10, Tanggal 10 ya. Iya. Tanggal 10 ini. Nah, tanggal 10 ini kan semalam sempat down kan? Iya, sempat jatuh sih. sempat dump kan Bitcoin. Iya. Nah, itu kita tahu siapa gitu. Siapa. Apanya itu tahu gitu loh. Makanya once nanti si Bitcoin itu misalkan diadop sebuah masa dan semua orang memiliki itu, Ya. nah disitulah tidak ada kekuasaan tunggal. Ya, Itu yang gue pinginkan. ya, betul. Nah, once semua itu sudah punya, Bitcoin semua punya, everybody have it, ya udah, that's their own money. Iya. Tapi menurut lu kalau ngomongin Web3 nih ya, ngomongin Web3. Web3 itu mahal nggak sih menurut lu? Karena ya kalau contoh nih, mau main game, mau apa itu tuh semuanya udah wallet connect, butuh gas fee lah apalah itu yang bikin mahal di situ. Menurut lu mahal nggak? Gue nggak tahu sih sampai situ, karena itu ya namanya lu beli features lu harus bayar dong. Ya Oke. kan? Masalah mahal atau nggak mahalnya, ya seperti biasa bro. Tergantung Produk yang penyedia pertama platform biasanya ya. mahal, biasanya ke Kalau depan-depannya ya, nanti kan ya it's like murah. Ethereum lah. Ethereum pertama kali gas fee-nya berapa? Iya. Sekarang kan dia merge dan sebagainya untuk menurunkan gas fee-nya itu Iya, kan. gitu. Oke. Alright bro, kayaknya kita udah 1 jam. Sebenarnya pengen banyak banget ya. Karena Banyak kita banget. belum bicara tentang NFT juga ya. Belum. NFT gimana bisa jadi kolateral gitu ya, atau DeFi. Ya. Masih banyak banget. Masih Tapi banyak. Gila. ya waktu kita nggak cukup bro. Bahkan Oke, membahas oke. Titanic aja kita udah hampir berapa? 30 menit kali ya. Tapi lu setuju sama gue kan? Tentang Yang gue bilang tadi sejarahnya. sejarahnya ya masih bisa Masih masuk bisa lah ya, make sense masih ya. bisa make sense lah ya. Alright, oke lah bro, gitu aja. Oke, sekian dari kita perbincangan dengan Hida Ulrichs, CEO dari Masida. Apa yang kami bicarakan ini sebenarnya bukan guidelines, bukan juga sebuah fakta, juga bukan sebuah guide sesuatu yang harus dipaksakan untuk kebenarannya gitu, karena kita hanya ya just only talks ya. Yes. Only talks. Ya ngomongan orang inilah, orang warung kopi lah ya gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman thank you udah ngeliat. See you next time. Oke, thank you. Alright. Dah.